Hari ini kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai analisis bisnis internasional pada perusahaan KFC. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Jadi KFC membangun citra merek global dengan penyesuaian menu pada nilai lokal. Dan KFC ini memiliki adaptasi lokal yang sangat bijaksana. Hal ini menjadi salah satu kunci KFC sukses untuk mengakomodasi selera makan lokal. Mereka secara aktif menyesuaikan menu untuk mencakup hidangan yang sesuai dengan preferensi kuliner setempat. Dan KFC ini membangun kemitraan lokal yang kuat dengan pemegang lisensi atau mitra bisnis di berbagai negara. Hal ini membantu mereka memahami pasar dan aturan bisnis setempat sehingga dapat beroperasi secara efisien. Untuk merespon tren kesehatan, KFC bisa mempertimbangkan atau mengeluarkan variasi menu yang lebih sehat. Mungkin beberapa opsi yang termasuk itu bisa menambahkan pilihan sayuran segar atau salad sebagai sisi memberikan opsi makanan yang lebih seimbang, serta menawarkan minuman rendah gula atau tanpa gula sebagai alternatif yang lebih sehat. Perkenalkan, nama saya Kamila Febri dengan M711. Jawabannya yaitu dilihat dari tagline KFC, yaitu jagonya ayam, yang dimana ini merupakan image yang tetap yang dibangun oleh KFC, yang dimana mereka tetap mempertahankan image ini dengan menjual ayam goreng dengan bumbu dan juga rempah-rempah sehingga menghasilkan rasa yang khas. Dan dengan mereka melakukan perubahan pada setiap negaranya, seperti di Indonesia, mereka menyediakan menu nasi ayam rendang, yang dimana pada ayam gorengnya ditambahkan bumbu rendang yang merupakan salah satu makanan khas di Indonesia. Seperti halnya jawaban dari kelompok 2 tadi, KFC kan mengelola citra mereknya yaitu jagonya ayam secara konsisten untuk menyesuaikan dengan norma dan juga budaya setempat, yaitu dengan pertama dengan tetap mempertahankan ciri khasnya, yang dimana mereka menjual macam-macam ayam yang dikemas sesuai dengan rasa lokal dan budaya lokal tempat KFC berada. Seperti contohnya memberikan paket ayam dengan nasi di Indonesia, di mana makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi, dan juga menyediakan paket berbuka puasa yang dimana masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas muslim. Tentang krisis identitas. Nah, krisis identitas ini dapat memiliki dampak serius bagi semua perusahaan, dan jika KFC mengalami krisis identitas yang signifikan seperti perubahan citra merek yang tidak diterima oleh konsumen, maka ini dapat merugikan posisi pasar mereka. Dan mungkin beberapa dampak yang terjadi itu, yang pertama, penurunan kepercayaan konsumen, mengakibatkan hilangnya loyalitas konsumen dan beralih ke pesaing yang mungkin mempertahankan citra positif mereka. Yang kedua, peningkatan persaingan. Jika pesaing berhasil memanfaatkan krisis identitas KFC ini untuk memperkuat posisi mereka, persaingan di pasaran makanan cepat saji dapat meningkat. Yang ketiga, penurunan pangsa pasar. Krisis identitas ini dapat menyebabkan penurunan pangsa pasar bagi KFC jika konsumen lebih beralih ke merek-merek lain yang dianggap lebih konsisten atau meyakinkan dalam identitas mereka. Yang keempat, kerugian reputasi. Ini dapat krisis identitas yang dapat mengakibatkan kerugian reputasi ini dapat sulit dipulihkan karena sudah mendapat perspektif negatif konsumen. Yang terakhir yaitu penurunan penjualan. Konsumen yang kehilangan minat atau kepercayaan pada identitas merek KFC mungkin cenderung mengurangi frekuensi kunjungan atau bahkan menghindari restoran KFC. Dan dalam menghadapi krisis identitas ini, KFC mengambil tindakan cepat dan efektif untuk memperbaiki citra merek mereka dan mendengarkan umpan balik konsumen dan menyusun strategi komunikasi yang jelas dan meyakinkan. Mereka juga perlu mempertahankan elemen khas yang membedakan mereka dengan pesaing sehingga dapat memperkuat kembali posisi pasar mereka. Perkenalkan, nama saya Kevinta Putri dengan NIM 2021-740. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jadi di sini KFC sudah menerapkan dua program, yang pertama Marine Debris dan yang kedua itu ada Smart City. Nah, mereka ini sudah menerapkan di Sulawesi Utara dan nantinya mereka akan merencanakan untuk bisa lanjut ke berbagai kota yang ada di Indonesia. Nah, program ini sudah berada di sekitar tahun 2017. Jadi yang pertama tentang program Marine Debris. Jadi program Marine Debris sendiri itu adalah program yang dimana KFC itu membantu membersihkan sampah-sampah plastik yang berada di pesisir pantai Bunaken dan di bawah dalam lautnya. Soalnya kan di sana itu banyak sekali sampah. Jadi mereka membantu membersihkan dan juga memberikan pelatihan mengenai cara mengurangi sampah dan mengelola sampah itu sendiri. Dan yang kedua itu ada program Smart Center. Jadi di sini KFC itu peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Jadi KFC itu memberikan seperti informasi atau sebuah sosialisasi mengenai pentingnya sebuah sarapan makan pagi untuk anak-anak dan juga memberikan pelajaran tambahan untuk bisa anak-anak tersebut dapat membaca seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 dengan pertanyaan sebagai berikut.
Selanjutnya di sini adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh KFC. Yang pertama itu dari segi budaya dan kebiasaan masyarakat yang ada di Indonesia. Budaya di Indonesia sendiri itu adalah kebiasaan harus memakan nasi, karena ada istilah belum makan kalau belum makan nasi, sehingga mereka menghadirkan paket-paket nasi untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumennya. Kemudian dari segi kebiasaan konsumen di Indonesia menyukai makanan pedas, sehingga mereka menentukan paket yang dimana ada dua jenis ayam, ada ayam original dan ayam crispy, yang dimana ayam original sendiri itu tidak pedas, dan ayam crispy itu adalah ayam yang memiliki rasa pedas. Kemudian dari segi agama, di mana di Indonesia itu mayoritas beragama Islam, yang dimana harus memakan makanan halal, sehingga KFC perlu memperhatikan cara pemotongan ayam agar konsumennya itu yakin bahwa produk yang mereka buat ini tuh halal dan sudah sesuai dengan syariat Islam. Dan yang terakhir dari segi bahasanya, jadi bahasa menu-menu yang ada di KFC itu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh konsumennya dan mudah diingat, seperti contohnya kayak paket besar, mocha fruit, ayam original, ayam crispy, seperti itu. Jadi faktor-faktor itulah yang perlu diperhatikan oleh KFC ketika ingin mendatangi suatu negara agar produknya itu tetap diminati oleh konsumen di negara tujuannya. Terima kasih. Saya Musbita Minano Fadila dengan NIM 2021 jadi 46. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Prof. 8 dengan pertanyaan. Tadi pertanyaannya, saya akan menjawabnya, yaitu dengan masa depan KFC seperti hanya perusahaan makan cepat lainnya, yaitu ada McD dan juga Cheese, akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan adopsi model bisnis digital. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan di era digital dan persaingan bisnis semakin ketat ini, yaitu dengan yang pertama ada melakukan transformasi digital seperti pembuatan aplikasi atau dapat kerjasama dengan pengiriman online. Selanjutnya yang kedua itu KFC juga dapat melakukan inovasi menu sehingga menu yang disajikan beragam. Yang selanjutnya adalah melakukan pemasaran digital dan memanfaatkan media sosial dengan memberikan keunikan serta ciri khas sesuai dengan KFC. Jadi dalam pemasaran digital ini KFC dapat memberikan konten-kontennya itu suatu keunikan, jadi yang dapat diingat atau yang dapat melekat di benak konsumen, sehingga itu menjadi ciri khas dan keunikan dari KFC. Selanjutnya itu yang paling penting, yaitu KFC haruslah menjaga dan menjamin serta mempertahankan kualitas dan rasa yang telah dibangun KFC sejak bertahun-tahun lamanya ya. Jadi KFC itu harus mempertahankan kualitas dan juga mutu dari produk mereka sih, agar para konsumennya itu tetap terus percaya bahwa KFC adalah salah satu perusahaan makanan cepat saji yang terus meningkatkan kualitasnya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, yaitu dengan pertanyaan. Jadi jawabannya itu, pada budaya beberes ini mengalami sedikit tantangan yang dihadapi oleh pihak KFC diterapkannya ya di Indonesia. Memang budaya beberes ini sudah dilakukan oleh sebagian besar atau sebagian orang yang membereskan tempat makanan mereka dan ditaruh di tengah-tengahnya supaya cleaning service atau pegawai kebersihan dari KFC sendiri itu mudah untuk membersihkan meja yang telah ditempati oleh pelanggan yang sudah selesai dalam menyantap makanannya. Selain itu juga menemukan salah bentuk budaya beberes, namun tidak sepenuhnya. Namun kebiasaan atau mindset dari orang Indonesia itu lambat laun itu harus dirubah sedikit demi sedikit, karena jika kebiasaan baik itu dilakukan dengan secara bertahap, maka akan berdampak ke berlanjutan atau seterusnya kan, karena kebiasaan baik itu harus ditayangkan sejak dini. Oleh karena itu KFC menggunakan budaya beberes ini dengan melakukan step by step atau langkah demi langkah agar para pelanggan atau karyawan maupun perusahaan sama-sama diuntungkan. Langkah yang dapat dilakukan oleh KFC sendiri dalam mengaplikasikan budaya beberes ini, yaitu yang pertama, mungkin KFC sendiri itu harus menggunakan wadah yang sekali pakai atau ramah lingkungan. Selanjutnya dulu memasang pamflet atau informasi mengenai budaya beres ini atau budaya untuk membereskan sisa makanan mereka sendiri. Yang selanjutnya itu pihak KFC sendiri itu bisa memberitahukan informasi tentang budaya beres ini langsung kepada pelanggannya saat pelanggannya itu memesan suatu paket atau makanan cepat saji kepada mereka, sehingga mereka tahu bahwa adanya informasi budaya beres ini, sehingga dari kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Terima kasih. Dalam menjaga kesejahteraan dan pengembangan karyawan di lingkungan bisnis internasional dengan menerapkan kebijakan kesejahteraan yang komprehensif. Hal ini mencakup tunjangan kesehatan, asuransi, dan manfaat lainnya yang memastikan karyawan ini merasa dihargai dan diberdayakan dengan baik. Serta program pelatihan dan pengembangan yang menyeluruh dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan serta menciptakan peluang karir yang jelas dan kemungkinan mobilitas internasional bagi mereka yang berprestasi. KFC juga berkomitmen terhadap keseimbangan kerja atau hidup, jadi life balance begitu, dengan menyediakan kebijakan jam kerja yang fleksibel.
Keselamatan karyawan di tempat kerja juga diutamakan melalui kebijakan dan prosedur yang ketat. Dengan berbagai inisiatif ini, KFC menciptakan lingkungan kerja yang positif, mendukung kesejahteraan karyawan, dan mendorong pengembangan karir di seluruh operasional bisnis internasional. Baik, selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 11 dengan pertanyaannya itu. Jadi jawabannya itu ketika KFC atau perusahaan internasional lainnya ingin mengembangkan bisnis mereka di Indonesia, ada beberapa faktor budaya yang perlu dipertimbangkan dapat mereka beradaptasi dengan lingkungan lokal. Berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama adalah selera kuliner lokal. Jadi KFC itu perlu memahami preferensi rasa dan jenis makanan yang populer di Indonesia sehingga mereka dapat menyesuaikan menu-menu yang mereka jual dengan selera kuliner kearifan lokal dari masyarakatnya. Yang kedua ada kebiasaan konsumsi makanan. Jadi mereka tuh harus memahami bagaimana kebiasaan konsumsi makanannya, karena dari beberapa daerah atau beberapa negara Indonesia dengan negara lain kan pasti berbeda. Seperti contoh dari negara Indonesia dan Korea. Jadi Korea itu tidak menyediakan nasi. Jadi Korea itu hanya menjual dengan pure ayam saja. Jadi kan di Indonesia itu ayam itu harus didampingi dengan nasi karena di Indonesia sendiri itu belum kenyang, dengan ada julukan belum kenyang kalau belum makan nasi. Yang ketiga itu ada agama dan etika makanan. Jadi KFC sendiri itu harus menganalisis bagaimana rekonstruksi dari agama dan juga etika makanan, yaitu bagaimana cara mereka menyembelih ayamnya, bagaimana cara mereka merawat atau mengambil bahannya itu halal atau tidak, karena sebagian besar dari masyarakat Indonesia itu adalah beragama Islam. Jadi mereka tuh harus mendapatkan sertifikat kehalalan dari MUI. Yang selanjutnya yaitu dengan mereka itu harus melakukan dengan sebuah harga atau penawaran khusus. Jadi KFC itu harus melakukan suatu promo agar KFC ini pertama kalinya muncul itu dapat dikenal oleh masyarakatnya, dapat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah yaitu adanya KFC menu untuk perayaan-perayaan atau serta tradisi lokal. Seperti kalau di Indonesia itu ada perayaan Natal, terus ada Idul Fitri, Idul Adha. Itu bagaimana KFC itu membangun menu-menu yang menciptakan kearifan lokal sehingga masyarakat yang misalnya tidak bisa pulang kampung dapat merasakan suasana kampungnya itu dengan membeli atau mengonsumsi dari produk-produk KFC itu sendiri. Itulah tadi jawaban dari kelompok 3 untuk kelompok 8, 9 dan juga 11. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12 yang bertanya mengenai mereka melakukan riset pasar terlebih dahulu. Nah, riset pasar di sini untuk mengetahui budaya lokal dari negara yang dituju itu seperti apa. Kemudian mengetahui kebiasaan konsumennya itu seperti apa. Kemudian nantinya dengan adanya riset pasar ini, mereka tuh bisa menentukan melakukan adaptasi menu. Misalnya kayak di Indonesia. Di Indonesia itu kan terkenal dengan namanya nasi. Budaya nasi, kalau belum makan nasi belum kenyang. Jadi mereka tuh beradaptasi membuat menu-menu paket nasi seperti itu. Terus kalau misalnya di KFC Paris itu mereka lebih cenderung ke arah roti, burger, sama persalad-saladan karena mereka lebih menyukai roti, salad seperti itu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 13. Jadi dengan adanya isu ini mereka lebih menggunakan strategi pemasaran seperti lebih memperbanyak diskon-diskon atau promo-promo yang bisa dicek di Instagram dan aplikasi KFC sendiri. Nah, kenapa sih mereka lebih banyak menggunakan strategi pemasaran promo diskon seperti itu? Karena mereka tuh tahu kalau misalnya masyarakat Indonesia tuh lebih menyukai promo-promo. Jadi mereka kayak menarik perhatiannya konsumen untuk kembali lagi ke KFC itu dengan memberikan promo-promo lebih banyak seperti paket hemat, paket-paketan yang lebih murah seperti itu. Nah, untuk menilai apakah strategi ini efektif apa tidak, itu tergantung dari persepsinya mereka. Jadi mereka hanya menjalankan strategi pemasarannya. Dan untuk apakah konsumen itu akan membeli, itu tergantung dari persepsi masyarakatnya sendiri. Kalau misalnya mau beli ya beli, kalau misalnya nggak mau beli ya nggak mau beli. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 14. Jawabannya, KFC sudah menerapkan budaya bebas sedotan yang dimulai dari tahun 2017, yaitu gerakan mengurangi penggunaan sedotan. KFC menerapkan hal tersebut untuk mengurangi sampah plastik. Setelah adanya gerakan ini, KFC berhasil menurunkan jumlah presentasi penggunaan sedotan sebanyak 46%, sehingga sampai saat ini pun KFC tidak menyediakan segel jenis sedotan apapun. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.